Oke, pada kesempatan kali ini kan temanya sebenarnya adalah Google Developer Group barengan dengan Machine Learning ID. Tapi temanya adalah Tech Talk on AI, Artificial Intelligence. Di sini saya nggak akan bahas tentang machine learning, tapi saya bahas tentang AI. Gitu. Tahu ya bedanya ya? Oke, ya ini nama saya, Pak Soebowo. Saya akan bahas tentang social network. Jadi kita akan deep into, kita akan nyemplung ke dalam social network seperti apa. Kemudian karena saya itu bukan orang terkenal ya, dia bacanya nggak tahu ini siapa sih orang ini, tiba-tiba masuk ke depan terus ngomong nggak tahu siapa sih Canggih ini, cuma namanya Canggih. Padahal juga Canggih itu artinya kalau tahu arti yang sebenarnya dari Canggih itu mungkin tawa-tawa sendiri. Silakan dicek di KBBI ya. Kita orang Indonesia harus sering buka KBBI ya. Nah silakan nanti dicek daripada malu kalau salah gitu. Oke, sedikit perkenalan beberapa menit. Saya tuh suka bermain dengan data apapun, data berupa sama data berupa wah, saya jadi grogi. Maaf Pak, saya duluan Pak. Aduh, grogi saya. Oke, saya tuh sering bermain dengan data ya. Saya dulu zaman kuliah itu mainnya data sampai sekarang, data apapun, data yang halal lah, insya Allah yang halal. Saya main data. Saya bermain data di data itu lebih banyak ke sosial media analitik. Kemudian ini ada banyak sebenarnya. Tahun awal 2017 saya itu mendirikan sebuah lembaga namanya InSchool. Awal 2017, jadi InSchool itu kita bergerak di bidang pendidikan sebenarnya untuk pendidikan dan penelitian. Jadi untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan Thailand. Ya memang karena kita fokusnya di dua negara. Jadi untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand, misalkan pertukaran mahasiswa seperti itu, kita memfasilitasi di school sudah ya 1,5 hampir 2 tahun ini. Kemudian saya juga jadi mentor di Sagasitas. Jadi kalau misalkan di InSchool itu saya ngurusi mahasiswa S1, S2, S3. Kalau di Sagasitas itu SMA, SMP, SD gitu. Jadi saya pernah ngajar SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Jadi memang SSS banyak, jadi kedinginan. Nah, kemudian selanjutnya, ini kayaknya terlalu keren padahal enggak. Jadi saya cuma sekarang masih bantu-bantu di Visipol UGM. Jadi ada sebuah riset tentang virtual citizen. Jadi bagaimana perilaku dari netizen itu diskusi di ruang publik itu seperti apa, itu kita olah datanya, kita ambil insight-nya, jadi pembahasan seperti apa, itu sekarang lagi hot di Visipol UGM. Nah, selain itu saya editor ya, ini agak bidangnya macam-macam ya, dan editornya itu adalah ini jurnal yang tentang kesehatan, Global Management Journal BMAJ, itu tentang kesehatan. Jadi campur-campur, saya bahas kesehatan, politik, juga sains, macam-macam ya, gak apa-apa campur-campur ya. Karena kalau misalkan sesuatu itu bisa kita belajar ya belajar. Selanjutnya saya juga nulis buku. Ngaku-ngaku penulis padahal cuma baru 1 buku yang terbit ya. Tapi insya Allah sekarang lagi nulis buku kedua dan buku 3, jadi paralel nulisnya. Dia doakan semoga cepat bisa terbit. Ini saya bawa bukunya kalau ada yang mau promosi. Oke, ini selanjutnya saya juga suka moto-moto, lebih fokusnya di makro ya. Sering moto makro. Jadi kalau misalkan ada yang pengen tahu silakan lihat di Instagram saya, isinya foto-foto makro. Nah kemudian lagi semakin ke kiri itu semakin aneh-aneh ya.
Ya biar lengkap aja satu putaran sebenarnya. Lucu ya. Nah, yang terakhir, saya itu sufi. Saya itu sufi, suka film ya. Jadi kalau masuk jantung saya itu penyuka film dua dimensi ya, film kartun. Sufi juga. Ya saya penyuka, nggak masalah karena kalau yang agak belakangan ini di Twitter agak ramai kan ada Elon Musk ya, Elon Musk sama Edward Snowden, ternyata keduanya itu hobi nonton anime ternyata. Iya sadar. Jadi sekarang saya berani ngomong kayak gini ya, Elon Musk aja kayak gitu. Iya, saya kebetulan anime dan ya saya kayak di sini nggak ada yang jumlah tontonannya lebih dari saya kayaknya. Kemarin baru selesai lebih dari 500 judul. Nah nanti kita sedikit ada permainan, bukan permainan, kita itu juga sesuatu tentang itu. Oke, nah apa yang akan kita bahas di sini, kita bukan ke machine learning-nya tapi ke AI secara umum. Saya akan bahas tentang social network karena ini menarik sekali. Di zaman sekarang itu kita itu hubungan antar sosial, hubungan sosial itu lebih banyak di internet. Ada Facebook, Twitter, nggak terlalu Instagram, nggak terlalu. Tapi ramai juga Instagram kan ajang pamer gitu ya. Tapi untuk komunikasi itu di Twitter itu paling bagus untuk memudahkan hubungan antar orang di dunia maya. Nah, ini akan overview. Ini contoh-contoh social network ya yang saya buat. Ini datanya ini sudah diambil berapa bulan yang lalu, 5.000 tweet tentang pakai keywordnya Jokowi. Nah, kita bahas sedikit maksudnya seperti apa. Jadi nanti bahas, kita akan yang paling penting bahas centrality, community, dan nanti layout-nya. Juga terakhir nanti kalau ada waktu ada demo sedikit tentang layout. Nah seperti yang saya bahas tadi bahwa kita itu hidup di zaman yang sosialnya itu di internet gitu. Kita bersosialisasi di Twitter, di Facebook, di Instagram, bahkan dari teman-teman yang jauh itu jadi dekat, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat ya, sosial media. Terkadang yang jauh teman-teman dari belahan dunia lain itu bisa dekat, tapi yang dekat tetangga sendiri malah tidak tahu ya itu efeknya. Nah ini misalkan dari data yang dari Facebook kemudian Twitter ini kita bisa membuat visualisasi. Sebenarnya kita dalam social network ini tidak hanya kita memvisualisasikan, tapi ada banyak sekali yang bisa kita olah, kita dapatkan insight yang bisa kita dapat dari sini. Dari sini ada kelihatan, ada warnanya, ada ukuran titiknya, itu apa menambahkan apa, nanti kita bahas. Nah, kenapa kok memvisualkan atau menggambarkan sebuah aktivitas di dunia maya itu kita harus menggunakan network itu? Karena simpelnya kita bisa menunjukkan relasi, hubungan antar orang, hubungan antar A dan B itu bisa kita menggunakan semacam ini. Ini salah satu contoh, ini sebuah model gambar ini yang saya ambil dari ini. Misalkan ada Twitter semacam ini, ada username, kemudian saya membuat sebuah network semacam ini. Nah, di sini saya membuatnya, jadi sampai belakang nanti membuatnya hanya sebuah social network yang tanpa arah, untuk simple aja, sebagai simple. Walaupun sebenarnya kalau kita mau mengambil informasi, mengambil insight yang lebih dalam, kita harus ada arahnya. Tapi ini kita asumsikan tidak ada arah. Jadi kalau misalkan tanpa arah, undirected network itu, misalkan saya mention Pak Jokowi, itu ya ada dianggapnya dua arah ini ya.
Padahal kan bisa saja itu cuma satu arah ya, bertemu sebelah tangan kan bisa kan. Dan cuma saya say hi 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 tapi nggak dibalas gitu kan. Itu searah, tapi ini yang dua arah. Ini untuk mempermudah dalam hal visualisasi. Tapi untuk ketika kita ingin memodelkan data yang nyata, itu nanti lebih kompleks dari ini. Ini satu contoh yang biasa saya gunakan untuk memvisualkan. Jadi misalkan dia ini berada dalam satu tweet, berarti dia terhubung semua. Nah ini untuk satu asumsi saja. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan social network ini? Ada dua hal sangat penting yang tersaji di dalam level semacam ini. Ini juga satu contoh, kalau ini agak lupa datanya apa ya? Agak lupa. Jadi di dalam social network semacam ini bisa kita amati. Yang pertama itu adalah ukuran titik-titiknya itu bisa nggak sama. Itu kita membuatnya namanya centrality, network centrality. Jadi itu untuk menentukan mana sih titik-titik yang penting. Jadi kalau kita bahas tentang social network, mana sih orang-orang yang penting. Nah, definisi penting itu seperti apa? Nah, nanti kita bahas. Intinya adalah titik-titik orang yang penting. Kalau kita memvisualkan dalam sebuah gambar semacam ini, titik yang penting biasanya itu berarti titik itu. Untuk menunjukkan secara visual bahwa itu adalah titik yang penting. Kemudian yang kedua, community structure. Ini kalau di gambar itu direpresentasikan oleh warna. Jadi warna itu apa? Jadi anggapannya adalah ini satu geng. Jadi di dalam sebuah social network kita bisa tahu ini orang penting dan dia masuk ke kubu yang mana. Kubunya itu gambar warna di sini. Ini ada beberapa, ada banyak sih. Ini hijau di sini, biru dan sebagainya. Satu grup. Itu community structure untuk mendeteksi komunitas. Jadi komunitas-komunitas yang ada bagaimana kita mendeteksinya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, kita bagaimana sih kita mendeteksi orang-orang penting dalam sebuah jaringan. Secara umum sebenarnya ada 4 basic tipe centrality. Jadi untuk mendeteksi tipe-tipe orang penting itu bisa diidentifikasi dari 4 ini. Namanya yang degree centrality, ada eigenvector, bigness dan closeness. Jadi ada 4 tipe. Ini 4 tipe klasik ya sebenarnya. 4-4-nya itu sudah dibahas, itu mungkin dari tahun 80-an. Itu tentang ininya teori ada degree eigenvector, dan ini pas banget ketika diterapkan di social network. Jadi kita tahu orang pentingnya itu yang mana-mana. Ada 4 kategori ini. Dan bisa saja yang misalkan kita bicara degree, ada orang yang degree-nya tinggi tapi yang lainnya rendah. Jadi ini sebenarnya tergantung kita mau mencari tipe orang penting yang seperti apa sih, ini kita tahu. Oke, kita bahas yang pertama itu tentang degree. Ini gambaran saja secara umum tentang degree centrality. Gampangnya adalah secara intuitif kita bisa bilang orang yang degree centrality-nya tinggi itu adalah orang yang punya paling banyak teman. Teman itu apa? Teman itu diidentifikasikan dengan hubungan langsung. Jadi misalkan ini orang-orang, ada orang-orang banyak, ya udah misalkan 7, 8 dan sebagainya, maka dari network ini itu yang paling punya nilai centrality, degree centrality paling tinggi adalah nomor 3, karena dia terhubung ke banyaknya, ke 5, ke 6, ke 4, ke 1, ke 0 dan sebagainya. 3 itu paling banyak. Kemudian yang 0 dan 1 dia punya nilai yang sama, karena dia terhubung ke beberapa yang tidak sebanyak 3. Nah, itu gambaran. Dan misalkan kita lihat ke yang lebih besar lagi skalanya, bisa kita amati bahwa ini misalkan sebuah jaringan, sebuah network, dan ini yang coklat-coklat di sini dia mempunyai nilai degree centrality yang tinggi. Jadi degree centrality itu lebih ke arah siapa sih dia yang influencer, jadi orang yang berpengaruh tapi secara lokal.
Karena kita tidak tahu dia itu hubungannya dengan orang lain seperti apa di luar jaringannya dia. Karena kita melihatnya cuma hubungan langsung dari satu orangnya. Nah, yang kedua, kalau kita mati, ada namanya eigenvector centrality. Inilah yang biasanya disebut sebagai siapa sih yang paling berpengaruh, influencer dari sebuah jaringan. Nah, secara konsep dia itu mirip sekali dengan degree. Jadi degree itu yang adalah tipe centrality yang paling awal sekali ditemukan lagi tipe degree centrality. Kemudian kalau kita bahas tentang eigenvector itu pengembangannya. Gampangnya kalau eigenvector kayak gini, penjelasannya agak terus soalnya. Gampangnya adalah gini, kalau orang punya eigenvector tinggi jika dia punya banyak teman dan masing-masing temannya juga punya banyak teman, masing-masing temannya lagi juga punya banyak teman semacam itu. Jadi dia degree centrality tapi menyebar. Jadi secara infinite ya. Jadi nggak cuma level 1 saja, level satunya teman secara langsung, tapi temannya teman juga dihitung dan seterusnya sampai di akhir network. Perhitungannya lebih luas dan hitungnya pakai eigenvector yang kuliah aljabar linear pasti tahu. Nah, kemudian kalau misalkan dilihat di network yang tadi agak beda kan dari yang degree. Kalau yang degree di bagian sini juga ada nilainya yang tinggi. Kalau yang ini cuma bagian ini nilainya yang tinggi untuk eigenvector centrality. Jadi kesimpulannya kalau misalkan dari kita melihat eigenvector centrality, kita bisa tahu bahwa dari jaringan, dari network yang sebesar ini, itu yang paling utama sih orang pentingnya itu cuma di sini. Karena dia eigenvector itu melihat secara keseluruhan dalam sebuah network. Orang pentingnya cuma di sini. Jadi misalkan network apa gitu, oh siapa sih gembong pemimpinnya kayak gitu, ya udah tangkap saja orangnya pasti ada di sini di dalam network bagian sini. Nah, dia berpengaruh. Nah, untuk implementasinya sebenarnya untuk eigenvector, karena kita bisa melihat seseorang yang berpengaruh dari jaringan itu ya jelas istilahnya adalah dia pemimpin dari network itu, ketua gengnya berdasarkan struktur dari jaringan ini. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting sebenarnya adalah namanya Bibinus centrality. Secara intuitif kita bisa cari tahu bahwa Bibinus itu adalah siapa sih yang menjadi jembatan. Jembatan di sini definisi seperti apa? Definisinya adalah misalkan kita ada 2 orang sembarang di dalam network ini, itu jalur komunikasinya seperti apa sih? Nah, jembatan ini adalah orang yang paling sering dilalui jalur komunikasi gitu. Jadi misalkan yang ini jelas nomor 9 itu dia sebagai bridge-nya, dia punya Bibinus yang paling tinggi. Karena apa? Karena 7 dan 8 kalau mau ke sebelah kanan dia lewatnya 9 semua. Jadi 9 itu sebagai titik penghubung antara grup ini dan grup ini. Jadi semuanya lewat 9 kali ini kan 7, 8, kemudian 0 dan 1 juga sebagai jembatan, tapi tidak terlalu signifikan dibanding 9. Dia sebagai jembatan. Nah, yang menarik kalau misalkan Bibinus centrality itu bisa kita terapkan misalkan untuk mengantisipasi persebaran sebuah wabah penyakit. Kita punya jaringan network tentang hubungan tentang orang-orang yang terjangkit penyakit misalkan. Nah, untuk mencegah penyakit ini bisa meluas, ya udah kita tutup aja, kita karantina di bagian bridge-nya. Karena kalau bridge-nya kita ambil, ini nggak akan meminimalisasi ini keluar ke dalam grup lain. Karena bridge ini yang dia menghubungkan antar komunitas terakhir, bisa dibilang seperti itu. Atau bisa juga digunakan untuk meng-cut atau apa ya istilahnya, menanggulangi persebaran misalkan ya obat-obat terlarang atau apa narkoba. Ya udah kita cut aja di bagian bridge-nya, biar nggak meluas persebarannya.
Ini untuk aplikasi di dunia nyata. Kemudian ada aplikasi lain juga, misalkan kita punya toko misalkan, simpelnya kita misalkan punya toko, kemudian kita punya network dari map dari kota, misalkan kota Jogja. Kita salah satu indikator, kita pengen mendirikan toko di mana? Yang gampangnya di tempat yang ramai, yang sering dilalui orang. Dan tempat yang sering dilalui orang itu apa? Yang punya business centrality tinggi. Jadi bisa diimplementasikan di sebuah misalnya kota Jogja, ada jalan-jalannya, kita hitung business centrality dari tiap titik. Kita ketemu titik ini business centrality-nya paling tinggi. Oke, ini berarti titik ini paling sering dilalui orang. Bisa pasang di situ. Ini contohnya. Jadi memang business centrality itu sebuah titik-titik yang nggak banyak sebenarnya. Biasanya memang di tengah ini yang paling tinggi ya, business centrality-nya. Karena dia sebagai jalur penghubung antar banyak node atau banyak orang di sini. Ini satu centrality yang penting yang bisa digunakan di dalam sebuah social network untuk mengetahui orang-orang yang dia sebagai penghubung. Kemudian yang terakhir ada namanya closeness centrality. Kalau closeness ini gampangnya definisinya adalah dia itu sebagai pusatnya, dalam artian dia itu paling dekat dengan semua orang. Paling dekat. Jadi kalau yang digambar ini 0 dan 1 itu paling dekat dari semua orang. Kalau dijumlahkan jarak-jaraknya itu paling dekat dibanding yang lain, non lain. Contohnya semacam ini. Jadi kalau ini biasanya memang terletak di tengah-tengah sebuah network. Yang kita bisa amati bahwa semakin ke tengah itu closeness centrality-nya itu makin tinggi. Karena nggak mungkin yang bagian pojok di sini kan dia jauh dari sana. Di sini paling tinggi. Ini sebenarnya harusnya ada skala ini ya, tapi bukan skala tingkat centrality-nya. Nah, closeness centrality ini bagaimana kita implementasinya ke dalam dunia nyata? Misalkan kita mau promosi sebuah produk, kita tahu sebuah jaringan, sebuah network. Kemudian kita mau promosi sebuah produk, kita mau beritahu kemana sih, bahasanya siapa sih yang optimal? Ya udah ke orang yang punya closeness centrality paling tinggi. Karena apa? Karena kalau dikasih ke dia, nyebarnya itu paling cepat. Karena dia paling dekat dengan semua orang di sini nyebarnya bakal lebih cepat ke semua networknya. Jadi cocoknya orang-orang yang punya centrality, closeness centrality tinggi itu jadi buzzer aja lah. Untuk ya buzzer nggak harus berkonotasi negatif kan ya, bisa untuk promosi produk atau untuk apapun lah, yang hal-hal kebaikan itu bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian ini contoh yang digambar ini. Itu saya mengambil eigenvector centrality-nya itu sebagai ukuran node-nya, ukuran titiknya. Jadi di sini bisa kelihatan di bagian sini itu agak gede-gede, dia itu punya nilai definisi tinggi. Eigenvector maksudnya, eigenvector. Jadi ini titik-titik orang-orang penting di sini. Yang lain nggak usah dianggap, yang penting orang pentingnya saja kita ambil. Kemudian selain mengidentifikasi orang penting, kita juga bisa mengidentifikasi komunitas atau grup. Ini awal gambarnya semacam ini ya. Jadi kemudian diolah, kita deteksi community, jadi komunitas semacam ini. Sebenarnya ada banyak metode untuk membagi komunitas. Kita
pakai pendekatan clustering juga bisa. Tapi yang menarik sekitar tahun 2004 atau 2005 itu Newman, namanya Newman itu mengeluarkan sebuah teori namanya modularity. Modularity itu sampai sekarang masih dipakai, cuma pengembangannya yang beda-beda. Itu adalah dia untuk mengukur, ini sebuah metrik ya, untuk mengukur kekuatan dari network division. Jadi ketika sebuah network itu dibagi atau di split, itu kekuatannya masing-masing itu seperti apa sih? Jadi ini yang digunakan untuk community tadi, community detection. Jadi misalkan kayak gini, ini sebuah network ya. Misalkan kita split sebuah networknya di sini, itu terus dihitung modularity-nya berapa sih? 0,3. Ini splitnya kayak gini, 0,28. Split kayak gini, 0,195. Nah, kalau kita bicara di komputasi di komputer, udah kalau cara bodohnya, ya udah asal aja di split semua itu modularity, split. Kita cari nilai modularity yang paling besar, itu adalah pembagian yang paling optimal. Ini cara bodohnya dari split. Nah, dari ketika Newman 2004 atau 2005 itu mengemukakan modularity ini, sampai sekarang itu banyak yang mengolah berusaha menemukan cara yang paling cepat untuk menemukan modularity yang paling tinggi. Karena cara dulu ya udah asal di split aja, tapi kan banyak banget kan kemungkinan ini. Nah, jadi sampai sekarang cuma bagaimana cara menemukan modularity yang paling tinggi itu yang diubah algoritmanya. Tapi intinya untuk measure, untuk mengukur kekuatannya itu kita menggunakan modularity sampai sekarang. Yang masih paling fokus untuk melihat pembagiannya. Nah, kalau dengan cara ini itu kan kita cuma bisa memisah menjadi dua kan ya. Soal tadi kan ada banyak. Nah, ini lebih merepotkan lagi adalah kalau sudah ketemu modularity yang pembagian menjadi dua ini, ya udah masing-masing kita cari modularity lagi. Jadi memang bertingkat level 1, level 2 dan seterusnya. Makanya lambat banget metodenya. Tapi karena ini memang sangat bagus ya, sampai sekarang masih dipakai modularity-nya, cuma metodenya yang membaginya yang beda-beda. Nah, ini maksudnya. Jadi untuk bisa mendapatkan semacam ini ada banyak modular, ada banyak cluster, ada banyak grup, itu di looping ya. Di looping tiap bagi dua, ketemu optimal bagi dua, masing-masing grupnya itu dibagi lagi. Terus dihitung modularity secara total. Kalau sudah ketemu baru itulah pembagian yang paling optimal. Menurut teorinya si Newman. Nah, selanjutnya ini untuk gambar-gambar saja sebenarnya. Jadi kalau kita bicara untuk menampilkan sebuah social networknya, itu tipe-tipe gambarannya itu ada banyak yang kita bisa menampilkan dalam bentuk tree, dan masing-masing ini itu mereka mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tujuan di dalam sebuah layout itu biasanya terkait dengan estetika sebenarnya. Karena sebuah layout itu kan orang akan melihat seberapa jelaskah informasi yang ditampilkan. Misalkan untuk tree itu kan ya definisinya kan nggak ada loop ya, nggak ada loop, nggak ada yang terkoneksi lah. Kemudian planar, ketika planar itu dia nggak ada garis yang saling memotong misalkan. Ortogonal, udah ada sirkular dan sebagainya. Nah, dari semuanya ini yang paling menarik itu menurut saya ini yang first directed, ini yang agak baru first directed itu. Ya sudah lama sebenarnya. Saya idenya dari IADES namanya tahun 98 itu first directed. Kenapa kok sangat menarik? Karena untuk memodelkan, untuk memvisualkan sebuah social network itu paling enak gitu, paling secara estetika itu paling enak. Kita menggunakan force directed. Nah, inti dari force directed itu seperti ini sebenarnya.
Jadi misalkan ada network, jadi hubungan antara dua titik itu dimodelkan dengan sebuah spring, sebuah pair, bahasa Jawa ini pair, sebuah pair yang bisa, bahasa Indonesia apa? Pegas, pegas benar sekali, bahasa Indonesia pegas. Jadi hubungan antara dua titik itu dimulai sebagai pegas, dan itu pakai hukum Hooke ya. Kalau misalkan teman-teman yang belajar di teknik mesin itu biasanya menggunakan hukum Hooke ini pegas ya. Di motor itu kan suspensionnya kan pegas, dia pakai hukum Hooke. Nah, terkait hukum Hooke itu ini agak menyimpang tapi menarik sebenarnya. Pernah tahu karena ini eventnya Google ya, pernah ada yang buka Google Scholar ya? Pernah ya? Google Scholar itu semboyannya apa? Kalau di bahasa Indonesia kan berdiri di bahu raksasa, bahasa Inggris standing on the shoulder of giant kalau di bahasa Inggris. Nah itu kan terkenal, itu kan dia perkataan dari Isaac Newton, itu perkataan Newton. Itu banyak orang, wah ini perkataan yang bagus. Padahal sebenarnya itu adalah sindirannya Newton kepada Robert Hooke di sini. Hooke yang menemukan spring ini. Jadi Robert Hooke itu kan orangnya agak agak bungkuk. Nah, suatu ketika si Newton itu berkata pada Hooke ini, jadi mereka sejaman, Robert Hooke dan Isaac Newton, terus ada Descartes juga. Jadi dia bilang apa yang Descartes lakukan itu bagus, dia bla 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 ini. Terus kemudian kamu bagus, kamu juga menambahkan gitu bla bla. Terus terakhir dia menambahkan sebagai yang sangat terkenal, jika aku bisa melihat lebih jauh itu kan aku numpang di atas tubuhnya, di atas bahunya raksasa. Nah itu beberapa ahli sejarah itu berpendapat dia ini nyindir Hooke. Jadi Hooke itu dia cuma menumpang ketenarannya Descartes. Jadi karena temuannya Descartes itu lebih terkenal duluan, oke, dia numpang menambahin dikit, terus dia bisa naik ke punggungnya Descartes. Karena Hooke itu bungkuk. Nah itu sedikit sejarah tentang Newton. Nah kembali lagi ke layout di sini. Kalau kita bicara tentang force directed itu karena dimodelkan dia dengan Hooke's law, maka kelihatan di sini. Kalau misalkan awalnya seperti ini, dia secara otomatis akan kembali seperti ini, karena ini bentuk yang ideal begini. Dan terlihat kalau misalkan kita lihat di dalam network ini dan ini terlihat lebih asik kan, gitu. Secara estetika itu lebih terlihat bagus. Dan perhitungannya untuk springnya di sini pegasnya menggunakan Hooke's law, dan yang menarik ada juga namanya di sini pakai hukum Coulomb. Jadi Eades ketika menemukan ini, dia menggabungkan teori dari teknik elektro dan teknik mesin gabungannya. Jadi untuk teknik mesin itu digabungkan dengan spring ini pegasnya. Kemudian elektronya adalah hukum Coulomb, dua muatan yang sama itu tolak menolak dia. Tolak menolak. Jadi di dalam pegas ini, di dalam sistem ini, network ini itu berlaku dia menggunakan dua hukum ini, dua perhitungan. Jadi antara dua titik yang tidak saling terhubung, dia akan tolak menolak menggunakan hukum Coulomb. Kalau misalkan dia terhubung dengan sebuah spring, dia menggunakan teorinya Hooke. Nah ini yang saya suka karena campur-campur. Jadi nggak cuma bicara tentang hukum apa, tapi harus campur-campur itu multidisiplin itu di sini. Nah kemudian ini sebuah contoh layout force directed, namanya force atlas. Itu contohnya di gambar ini. Ini sebuah layout yang sangat terkenal, metodenya namanya force atlas. Force directed, tapi namanya force atlas metodenya. Itu paling enak karena untuk memodelkan, memvisualkan social network itu enak banget gambarnya semacam ini. Ini force atlas. Ini memang komputasinya agak berat force atlas ini. Kemudian ada tipe lain namanya open core.
OpenOrg itu bentuk gambarnya semacam ini. Dia itu lebih fokus untuk menonjolkan yang namanya komunitas. Jadi di sini komunitas jadi satu komunitas, ini satu komunitas. Jadi dia bergabung menjadi satu OpenOrg. Nah, selanjutnya ini yang paling saya suka, Ivanhoe namanya. Apa sih Ivanhoe itu? Yaitu intinya adalah dia bisa menonjolkan grup-grup dari masing-masing geng atau komunitas. Di sini kelihatan di sini titiknya kelihatan titik apa namanya? Pemimpin tiap geng itu kelihatan. Nah, dari beberapa jenis, sebenarnya masih ada banyak, cuma yang 3 ini yang menarik bagi saya. Dari beberapa jenis metode untuk memvisualkan force directed ini, itu kita bisa ambil itu tergantung kita mau mencari apa sebenarnya. Kalau kita fokusnya kita mencari sebuah komunitas grupnya, itu menggunakan ini. Kalau secara umum general kita pakai force atlas, atau kalau melihat titik-titik yang penting, banyak di Ivanhoe. Jadi satu metode visual itu satu keperluan, kita bisa menggantikan di visual. Nah, sebelumnya saya tanya di sini ada yang masih mahasiswa. Kok malu? Dikira aku dosennya apa? Banyak yang masih mahasiswa ya. Nah, ini ada sedikit oleh-oleh dari saya, oleh-oleh berupa teori. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pertama yang masih mahasiswa atau yang mungkin sudah lulus yang pengen, mungkin kalau mahasiswa pengen nyari topik skripsi atau tesis misalkan, ada beberapa tipe-tipe yang menarik tentang network sosial yang bisa dieksplorasi lebih jauh. Misalnya yang sini yang pertama adalah weighted network. Jadi weighted itu, jadi misalkan network itu adalah tadi kan yang saya gambarkan sejak awal itu garis penghubungnya itu kan nggak ada apa namanya ya, weightnya, nggak ada weightnya, apa namanya sih, bobot, nggak ada bobotnya. Jadi sudah saya terhubung ke A, ya udah intinya terhubung. Saya ke B, ya udah intinya terhubung. Tapi kan kita pasti ada bobotnya. Saya berteman dengan X itu mungkin lebih dekat dibanding Y, itu bobot. Nah, yang tadi belum saya masukkan ke dalam teori tadi. Nah, kalau misalkan menggunakan weighted pada bobotnya, itu teorinya bisa berubah juga. Beberapa menyesuaikan. Terus kemudian yang kedua directed, ini ada arahnya. Jadi ada arahnya. Saya ke X atau X ke saya, nggak ada arahnya. Kalau tadi belum ada arahnya. Nah, dari dua ini bisa digabung juga, namanya weighted directed network. Wah, kayak keren gitu kan. Jadi ada bebannya dan juga ada arahnya. Kemudian ini yang menarik, ini dynamic network. Dynamic network itu sebuah network tapi ada informasi waktunya. Ini sangat menarik, misalkan datanya itu range-nya agak lama, data dalam 1 tahun. Dengan dynamic network itu kita bisa tahu, misalkan 5 bulan pertama saya itu berteman dengan X, tapi setelah bulan ke-10 ternyata saya sudah nggak jadi teman lagi. Itu kita bisa mengeksplorasi dengan dynamic network. Nah, kalau mau keren, tambahkan semuanya aja jadi satu, dynamic weighted directed network. Oke, kalau mau skripsi tentang ini menarik gak? Silakan. Jadi dicampur-campur semuanya untuk mengeksplorasi misalkan data-data di dalam dunia nyata. Nah, ini tentang tipe networknya. Selanjutnya untuk tipe centrality-nya. Sebenarnya centrality yang saya bahas tadi ada degree centrality, terus betweenness, eigenvector, ada closeness, itu sudah lama semua, sudah tahun 80-an semua. Nah, yang baru itu, ini beberapa yang baru yang digunakan. Misalkan ada catch di sini, ada catch itu agak baru, dia pengembangannya dari eigenvector, menambahkannya sedikit sebenarnya tambahan. Kemudian yang dari Google itu PageRank, ini terkenal banget dari Google.
ini yang digunakan Google untuk search engine-nya. Jadi misalkan kita bisa meranking itu kan menggunakan PageRank di Google. Meranking halaman 1 misalnya halaman 2 di dalam search result-nya Google. Kemudian ada Hits itu dibuat agak lupa siapa pembuatnya, tapi dia dari Cornell University dan dia dipublikasikan hampir sama waktunya dengan PageRank dari Google. Jadi dia sama-sama antara PageRank dan Hits itu sama-sama ini adalah pengembangannya dari Catch. Catch itu pengembangannya dari Eigenvector Centrality. Jadi Hits dan PageRank itu sama-sama dia digunakan untuk search engine. Kalau PageRank itu dipakai di Google, Hits itu dipakai di agak lupa namanya, tapi dia yang bikin dari Cornell University. Kemudian ada yang namanya Crossclick. Ini intinya adalah sebuah network dibagi dalam klik. Terus nanti cross itu jalannya ke klik yang lain. Agak saya kurang memahami kalau yang ini. Nah, kalau yang menarik ini belum lama ya, baru 2013-an, itu namanya percolation. Ini menarik kalau misalkan mau skripsi atau tesis di percolation, namanya percolation centrality. Itu dia itu intinya adalah tingkat kesentralan sebuah node atau seseorang itu nggak cuma dilihat dari struktur networknya, tapi juga dilihat dari waktunya. Jadi di dalam percolation ini dia ada informasi waktu di situ. Jadi mungkin sekarang saya itu tidak terlalu sentral, tapi besok sentral. Jadi ini menarik sekali percolation ini kalau digabungkan dengan dynamic network. Jadi menarik banget kalau skripsi tentang percolation di dalam dynamic network. Gitu. Bakal buat itu. Oke, sudah cukup lama ya kayaknya. Saya mau demo bentar. Saya mau demo yang ini dulu. Nah, ini apa? Ini kerjaan iseng-iseng saya, datanya iseng-iseng saya yang saya kumpulkan tahun 2016. Jadi saya waktu itu iseng. Ya kan, tahu sendiri kan saya sebut di awal, kenapa saya sebut di awal, saya suka nonton 2 dimensi gitu. Jadi ini data 4.000 anime. Baru kali ini. Jadi saya mengumpulkan data dari 4.000 anime, terus saya bikin sebuah tree dari sini. Ini modelnya adalah tree. Kemudian di sini saya optimalkan menggunakan Hifan dulu yang tadi saya sebutkan tadi untuk membuat semacam ini. Jadi ini saya pengen tahu kedekatan dari anime-anime yang tayang gitu loh. Jadi mana sih yang dekat dengan ini? Jadi ini cocok untuk recommendation system misalnya. Artinya seperti itu. Jadi ya, ini saya tulis di paper juga tahun 2016 sebenarnya. Jadi misalkan ini, di sini saya temukan ternyata ada yang suka nonton anime nggak di sini? Wow, banyak juga. Jadi ternyata kalau ini saya masih memodelkannya menggunakan undirected ya, nggak ada arahnya, nggak ada bebannya juga, masih terlalu simpel. Dan saya temukan ternyata tokoh sentralnya itu di One Piece ternyata. Dari 4.000 anime yang saya kumpulkan, ini datanya itu saya ambil dari siapa staffnya, staff pembuatnya, sinopsis, rating, kemudian genre. Jadi empat fitur itu saya gabung-gabung untuk membuat ini. Misalkan dia One Piece terhubung dengan Naruto, ternyata Naruto juga jadi satu titik penting di sini.
Jadi ini saya buat menggunakan Givanu agar terlihat titik-titik grup leadernya. Di sini ada Naruto, di sini ada Roshi, Dragon Ball, Alexander. Oh ini Subasa River eksklusif detektif Conan. Nah dari sini kita tahu grup leadernya itu siapa? Nah banyak sekali. Oke, ini untuk main-main ya. Jadi iseng-iseng karena kebanyakan kerjaan ya udahlah gini aja. Ini iseng-iseng yang serius ya, yang main-main. Oke, sekarang iseng-iseng yang saya bukan iseng-iseng kalau ini yang serius. Ini contoh kemarin tentang yang tadi saya sebut sebagai penelitian di bidang apa ya, di Sipol. Jadi ini contoh sebuah social networknya, social network dari berbagai node. Ini saya diambil dari risetnya di Sipol itu mengambil data tentang Gojek ya, tentang Gojek bagaimana orang itu berdiskusi tentang Gojek di dunia maya gitu. Intinya kayak itu. Makanya di sini Gojek Indonesia di sini dia banyak sekali di sini. Nah, oke. Ini saya tunjukkan di sini visualisasinya menggunakan D3JS ya. Kalau ini dia sudah ada fungsi untuk namanya force directed. Contoh force directed misalnya kayak ini. Jadi antar node yang terhubung dengan sebuah garis itu dia menggunakan spring. Jadi kalau misalkan ditarik itu dia akan balik. Nah, dia kayak pegas pada itu. Ini force directed namanya. Terus kemudian antar titik yang tidak terhubung dia menggunakan hukum kolom di sini. Di sini kelihatan kalau misalkan ini tak tabrakan, di sini tak tabrakan. Nah, ini nggak terlalu kelihatan. Ya, dia kan otomatis dia nggak bisa numpuk kayak gitu loh. Karena itu ada diibaratkan sebuah muatan yang sama menggunakan hukum kolom dia akan tergeser. Jadi ada repulsion force-nya di situ. Dia menggunakan hukum kolom. Oke, ini contoh. Nah, terakhir sebenarnya kita memodelkan social network itu ada kegunaan lain juga. Itu namanya semantic network. Apa sih semantic network itu? Semantic network itu kalau social network itu titik-titiknya adalah orang, Kalau ini titik-titiknya kata. Jadi kita ingin mengetahui topik dalam sebuah diskusi, salah satunya dengan ini. Misalkan ini kelihatan, Gojek save kamar, berarti dia dekat gitu kata-katanya jadi apa namanya dalam satu. Karena ya kan kelihatan toilet DPRD harganya mahal kan bisa diinterpretasikan dalam semua PKPU. Nah, ini bisa juga untuk mendefinisikan dalam sebuah kata itu maknanya seperti apa di dalam jaringan itu sebagai network itu. Oke, itu dari saya.
Ini sudah cukup lama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.